seluruh Indonesia, Sumatera Utara, yang mana pada hari ini kami ada di depan ini Pak Sekjen Timur Limbong, Pak Wakil Sekretaris, Pak Ardin Silalahi, Wakil Ketua dan juga Ketua LBH kita, Pak John Hedel Samosir, dan FSPTI KSPSI se-Sumatera Utara yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah di mana sudah lebih dari 60.000 yang sudah terjangkit. Ini dari 60.000 itu belum ada kita yang kena. Dan ini patut kita syukuri bersama-sama. Ya mungkin juga karena status pekerjaan kita juga kita selama ini. Itu juga sudah kita sepakati bersama sejak awal, bahwasanya undangan itu kita sebar secara virtual atau secara online, melalui messenger, melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui apapun itu teknologi sekarang, itu menjadi undangan resmi, dan tetap secara fiskal, secara fisik, undangan akan kami serahkan juga nanti sebagai petang jawab kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Ternyata hadir, seluruhnya hadir untuk menghadiri rapat kita, rapat konsolidasi organisasi kita hari ini. Ada beberapa hal yang mau kita bicarakan, di luar nanti ada beberapa masalah yang akan kita bahas bersama. Musdalut. Kenapa saya katakan saya sebagai ketua, sebenarnya SK kita itu sampai 2023 Bapak-Bapak sekaliannya. SK kami yang di depan ini sebenarnya sampai 2017 sampai 22. Namun kita sama-sama tahu bahwasanya itu hasil dari musdalut yang sama-sama kita ketahui bahwa sudah ada di hampir seluruh kabupaten kota, atau bisa saya katakan 33 kabupaten kota kita sudah terisi, dan 33 kita sudah ada 22. Artinya saya juga tidak mau egois, tapi saya sebagai ketua dan melakukan pengurus DPD, tapi kita tahu anggaran dasar nggak ada pula yang dipercepat, yang ada musdalut. Karena itu kita rencanakan kemarin di bulan 3, namun meledaklah corona, tak jadi barang itu. Nah sekarang sudah new normal, walaupun Sumatera Utara ini belum masuk new normal, ya. Namun ada beberapa daerah yang memang hijau, tidak ada terjangkit, seperti Labusel itu hijau, dengar. Satu orang udah kena sekarang ya, kemarin masih hijau. Nah ada daerah-daerah yang masih hijau. Nah, kenapa harus dilakukan musdalut atau musda? Ya, seperti yang tadi kita mau normalkan kembali. Memang 2005, 2020 harusnya musda kan? 2005 kemarin ya Pak Antoni ya. DPD 2005 kemarin. 2015 ya, yang musda kan? Nah, kita mau kembalikan ke rel setiap 5 tahun tadi. Dan mungkin sudah sampai kepada kita masing-masing, karena cepat terbangnya kalau surat-surat kayak gini. Nyampe semua kan gitu. Artinya apa? Bahwasanya sudah ada ketegasan yang kita pegang, bahwasanya di DPP itu kita itu, dan itu tegas dijawab dalam surat itu. Nah, karena sudah ada itu, nanti perlu kita bahas bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya menghadapi gerakan-gerakan di luar daripada itu. Kita perlu bicarakan itu. Yang ketiga, menyangkut masalah kantor kita. Ternyata setahun itu nggak lama bos. Kita ngontrak kantor, sebentar udah habis tanggalnya. Tiba-tiba udah harus bayar lagi kita. Kita sewa kantor segitu udah bayar lagi nih. Kan gitu, masih syukur nggak mau naik dia. Karena saya juga punya ada lahan di situ, saya mengambil inisiatif. Kebetulan saya ada rencana mau buat usaha sedikit,
di tanah itu. Karena ada sisa lahannya, saya langsung bangun juga, dan itu nanti akan kita peruntukkan kantor kita. Dan ini bukan hanya cakap-cakap, saya harapkan. Dan buat akta notarisnya, hak pakainya itu sampai berapa tahun terserah kita. Hak pakai itu terus, jadi kita nggak pikir lagi nanti sewa-sewa kantor. Itu yang akan kita pergunakan, dan sekarang lagi berjalan pembangunannya di Jalan Besar itu, di depan rumah itu. Tahu ketua depan yang banjir juga, yang sering banjir kalau waktu bunyi hujan sapi sebelum itu lah. Itu berarti selesai kan gitu. Lapor polisi di Batubara kemarin juga udah punya laporan polisi. Yang susah ini satu di Deli Serdang, anggota kita boleh yang matikan. Yang mati seorang seberang, anggota kita yang bunuh, udah otomatis ini masuk. Nah selama dia masuk mati dari keluarganya, nggak ada lagi penghasilannya kan. Ini perlu kita, yang empat ini dulu perlu kita bicarakan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf sementara. Dan rapat ini saya serahkan kepada saudara pengurus SPTI Kabupaten dan pengurus SPTI Sumatera Utara. Izin Ketua LBH, masalah yang ada di Deli Serdang saya membuka sedikit. Ada satu di PUK kita yang ada di Deli Tua. Kejadian itu akibat di lapangan masalah pemutihan. Jadi permasalahan ini Ketua, kita meminta mohon kepada juga sama Ketua LBH Sumatera Utara mendampingi untuk sama Deli Serdang, memohon kepada pengurus Sumatera Utara mendampingi anggota kita yang akan mau nanti di persidangan, dan itulah yang kami harapkan dari Sumatera Utara. Terima kasih. Di Simalungun ini masih lebih banyak yang tidak kita kerjakan karena pihak lama masih sangat kuat diakui oleh pihak-pihak perusahaan. Jadi sudah beberapa kali sebenarnya berbenturan, tapi perusahaan tidak mau tahu. Mereka tetap bertahan kepada PKB yang sudah mereka laksanakan sebelumnya. Segala bentuk surat menyurat, administrasi, bentuk legalitas sudah kita serahkan kepada pihak kepolisian, mulai dari pos polisi sampai ke Polres itu sudah kita serahkan. Begitu juga kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, mulai dari tingkat desa sampai kepada bupati. Tapi tetap untuk pihak perusahaan bertahan mempertahankan yang lama. Jadi juga sekedar mengingatkan surat cinta LP yang dibuat oleh DPD ke Polres Simalungun, sepertinya ini tidak ada tindak lanjut, sudah kalau tidak salah kurang lebih 2 tahun. Jadi sebenarnya ini cukup kuat kalau ini ditindaklanjuti supaya jelas kepastian hukum siapa sebenarnya yang berhak memakai logo SPTI ini. Terima kasih. SPSI, baru pembangunan kantor definitif, kemudian dana konsolidasi organisasi manakala terjadi chaos ataupun butuh bantuan hukum, bagaimana ini mau kita sikapi. Coba satu-satu divisi lah untuk menangkapinya. Terima kasih. Pengurus di pimpinan cabang SPTI Sumatera Utara, khususnya saudara-saudara ketua yang berkenan hadir pada pagi hari menjelang siang pagi hari ini. Yang pertama, setelah kami mendengarkan pemaparan atau penjelasan daripada Ketua DPD SPTI Sumatera Utara, ada 4 poin atau agenda rapat yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama menyangkut Pusdaluk, kemudian rencana pembangunan kantor yang definitif Sumatera Utara, kemudian yang ketiga rencana pengadaan dana taktis ataupun dana strategi untuk penanganan masalah, dan yang terakhir